Pagi hari ini saya ingin berbagi, atau siang ya, siang ini mau berbagi tentang namanya The Battle Within. Kalau kita ngomongin The Battle Within, itu berarti ada dua pihak yang berkepentingan di dalam kehidupan kita. Ya, pertama congratulations untuk yang dibaptis, ya untuk Berea, untuk Elsa. Woi, kalian sudah masuk dalam fase baru. Nah, kita akan belajar sama-sama pada pagi hari ini, apa sih maknanya The Battle Within. Kalau saya cerita seumpama ada di suatu hutan ada seekor singa putih, mana dia adalah seorang penguasa, seekor penguasa di sana. Dia garang, dia luar biasa. Singa ini mendominasi hutan ini. Tapi kemudian muncullah juga seekor singa hitam yang tidak kalah garang, kuat juga. Mereka berebut kekuasaan di hutan itu. Mereka bersama-sama bertarung. Kira-kira menurut kalian singa mana yang akan menang? Singa putih apa singa hitam? Singa putih apa singa hitam? Ada yang bilang putih, ada yang bilang hitam. Jawabannya adalah tergantung yang mana yang dikasih makan. Nah, malam hari ini, siang hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan begini. Kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nanti dulu mas, musiknya disimpan dulu. Disimpan dulu ya untuk nanti. Oke, kita ini terdiri dari apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Manusia terdiri dari 3 komponen. Nah, pada waktu kita belum terima Tuhan, kita itu cuman punya jiwa, tubuh, tapi roh kita mati. Alias kita itu tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan pada waktu kita dilahirkan kembali, ya saya bukan bicara mengenai menjadi orang Kristen atau datang ke ibadah, tapi waktu kita mengalami kelahiran, berapa banyak dari teman-teman yang pernah tahu rasanya mengalami kelahiran baru? Waktu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betul-betul ada yang masuk dalam hidupmu dan betul-betul ada keinginan. Nah, pada waktu keinginan ini timbul, itulah namanya roh kita dihidupkan. Jadi ada sering orang tanya, Ko Iman kenapa sih kok saya punya teman ya, orangnya orang Kristen, orangnya beragama, bahkan mungkin melayani, tapi kok sifat-sifatnya begitu duniawi, pernah enggak ngalami seperti itu? Nah, kemungkinan saya selalu bilang bahwa kemungkinannya cuma ada 2. Yang pertama adalah orang itu, teman Anda itu mungkin belum benar-benar ngalami Tuhan, belum benar-benar lahir baru. Jadi agama boleh Kristen, kegiatan boleh di gereja, 24 jam kalau mungkin di gereja terus, tapi tidak berarti bahwa dia anak Tuhan. Itu nomor 1 pilihannya itu. Tapi yang kedua adalah mungkin orang itu sudah pernah lahir baru, sudah pernah menerima Tuhan, tetapi yang terjadi adalah dia tidak memberi makan rohnya. Ya, di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 8, yuk kita buka sama-sama. Roma 8 ayat 5 sampai 8, Rasul Paulus menjelaskan ini. Bahwa di dalam kita ada 2 keinginan, dalam tanda kutip 2 kepribadian. Roma 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah apa? Perseteruan, perlawanan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin. Jadi daging itu tidak mungkin nurut pada Tuhan, tidak mungkin. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, pada waktu kita menerima Tuhan, roh kita itu dihidupkan. Tadinya kita cuma 1, hidup menurut kedagingan, firman Tuhan katakan. Tapi begitu kita menerima Tuhan Yesus, kita ini menjadi
roh yang dihidupkan. Jadi kalau teman-teman lihat film gitu ya, biasanya ada malaikat putih sama malaikat merah gitu ya, malaikat merah ya. Mana yang lebih kuat dalam kehidupan kita? Karena mereka ini berlawanan. Nah, pagi hari ini kita akan undang nih saudara kita nih buat kita mengerti. Kontestan kita yang pertama adalah saudara Valentino, silakan di sebelah sini. Silakan maju ya. Lalu yang kedua adalah saudara Marcelino di sebelah kiri saya. Nah, bayangkan kita ini di dalam roh kita katanya ada keinginan daging, oke. Walaupun ini sangat tidak daging ya, banyak tulangnya. Dan keinginan roh, oke. Nah, firman Tuhan katakan seperti the battle within itu adalah kalau kita kasih makan, kalau kita terus kasih makan roh kita akan tambah kuat. Tapi kalau kita nggak kasih makan roh kita, daging ini yang makin kuat. Ya, kalau kita sehari-hari nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa, itu ibarat kita makin memberi makan daging kita. Coba kira-kira ekspresi makan gimana? Makan. Iya, makan. Terus latihan otot ya, tambah besar. Wah, tambah besar. Ya, sekarang minta kopi tolong. Ya, terus makan ya, kita nggak pernah baca Alkitab, nggak usah baca Alkitab ya. Roh ini tambah lemes, tambah loyo, tambah kering, tambah capek. Nah, terus ini tapi kita kasih makan terus. Pindah. Keluar. Ya, keluar, silakan keluar. Nah, sekarang daging kita jadi sebesar ini. Nah ini daging kita jadi sebesar ini. Nah, kira-kira kalau sebesar ini nih, kira-kira teman-teman mau tanya, kalau hari ini kita adakan pertandingan, ya, ronde pertama akan dimulai, silakan. Dan kontestan dari sebelah kiri adalah kedagingan, yang sebelah kanan adalah roh. Kira-kira menang mana? Nanti dulu. Kira-kira kalau mereka tanding gitu, kira-kira menang siapa? Menang kiri apa kanan? Coba, ini tunjukin dong ototnya gitu loh. Iya, porsi lemaknya di bawah 10% dan adalah seorang petinju yang luar biasa akan bertanding dengan roh. Siapa yang akan memenangkan pertandingan hari ini? Iya, jelas. Oke. Nah, bisa bayangkan kalau teman-teman punya pemimpin komsel, atau Sisi ya, si BB atau Kak Valen berkata, yuk hari ini komsel yuk. Tapi kitanya sudah dagingnya terlalu besar. Kira-kira jawabannya apa? Enggak mau. Nah, coba, yuk kita keluar yuk, kita doa yuk sama-sama. Kira-kira jawabannya apa? Coba bilang. Mengintimidasi yang ini coba, mengintimidasi. Oh, sudah takut ya. Belum setengah ngantuk nih. Siapa yang menang? Kira-kira bakal doa enggak? Kira-kira baca Alkitab enggak? Oh udahlah enggak apa-apa lah, ikut komsel aja, ikut komsel. Kira-kira siapa yang menang? Wah, oke. Berarti kan enggak mungkin bisa kan? Walaupun kita tahu mana yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak pernah kasih makan roh kita, itu ibaratnya kita akan mematikan, kalau kita kasih makan ke daging kita, berarti kita sedang mempuasakan roh kita. Jadi istilahnya gini, what we starve, apa yang kita puasakan itu pasti mati. Tapi apa yang kita kasih makan pasti bertambah besar. Oke, sekarang saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan, saya mau puasa. Mulai lapar. Kita enggak kasih makan, kita enggak lagi lihat sosial media berjam-jam. Ya, biasanya browsing YouTube bisa 8 jam, sekarang browsing YouTube-nya cuma 1 jam. Mulai baca Alkitab. Dan yang daging ini berubah ini. Dan semakin kita sering doa, sering bahasa roh, bangun tubuh kita, yang ini roh kita semakin kuat,
semakin kuat dan semakin besar dan berubah. Nah, sekarang kita akan mulakan pertandingan ulang ya. Rematch antara roh dan daging. Kira-kira dengan berat lebih dari berapa nih? Kilo. Dengan kadar lemak di bawah 10%. Sangat atletis, sangat kuat. Kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang pada hari ini? Ya. Oke. Sekarang kalau ketua komselnya sekarang tanya lagi. Kita perlu loh doain mau visitasi teman kita yang lagi sakit. Kira-kira jawabannya apa? Yes, gas, let's go. Nggak usah lama-lama, sekarang. Yuk kita berdoa untuk teman-teman kita yang sudah lama nggak ikut kebaktian Youth Impact. Jawabannya? Nggak usah lama-lama, betul? Lama-lama. Terus kita mau sekali lagi kita doa semalam suntuk. Kita mau mendoakan buat kota kita. Gimana? Guys? Ini mau protes ya, mau protes. Intimidasi. Coba tunjukin ototnya. Oke. Thank you guys. Thank you teman-teman. Beri tepuk tangan buat mereka ya. Saya harap poinnya gampang dimengerti ya. Jadi bahwa siapapun yang kita kasih makan, tadi singa putih atau singa hitam, itu tergantung dari kita. Semakin kita browsing, kita semakin habiskan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan sama Tuhan, semakin kita nambah. Ya, berapa banyak dari teman-teman tahu PPKM? PPKM yang tadi datang ibadah umum tahu ya. PPKM adalah apa? Di masa pandemi PPKM artinya pelan-pelan kita melebar gitu ya. Tahu ya? Makin lama mager, malas gerak. Lama-lama tambah lebar. Kenapa? Kalau kita biasa makan yang nggak sehat, teman-teman, biasanya kita akan semakin mampu untuk makan nggak sehat, betul nggak? Biasanya nih, kasih contoh, pertama cuman makan Indomie goreng 2 bungkus. Kira-kira kalau diterusin, suatu hari Anda makan 2 bungkus pun tidak kenyang. Bisa-bisa 3 bungkus, betul nggak? Bisa-bisa bukan 3 bungkus, tapi 4 bungkus pun bisa sekali makan, betul nggak? Karena apa? Perut kita ini elastis, bisa berkembang. Tapi coba kalau kita sudah makan seperti itu, terus diajak, ayo makan sayur, makan buah yang sehat. Males enggak? Males, kenapa? Karena enggak terbiasa. Nah begitu juga dengan roh kita. Oleh karena itu di dalam Efesus pasal yang keempat, yuk kita buka sama-sama ya. Efesus pasal yang keempat. Dikatakan di ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Kristus, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi di sini dikatakan kamu dihimbau, kamu disarankan. Bukan, Rasul Paulus berkata kamu harus. Jadi kita mau mana? Kita mau pada waktu kita setelah lahir baru, kita punya pilihan. Dulu sebelum kita mengalami Kristus, kita nggak punya pilihan, hanya daging yang mendominasi. Tapi begitu kita mengalami Kristus lahir baru, ada 2 pilihan nih. Mau terus bangun manusia roh kita, atau kita memberi makan daging kita semakin kuat. Nah berapa banyak dari teman-teman yang waktu ketua komselnya ngajak, yuk kita doa yuk doa. Baru doa gitu ya, baru 5 menit doa gitu sudah mulai, lama sekali 5 doa. Ibadah Youth Impact yuk, ibadah Youth Impact. Baru jalan khotbahnya baru 15 menit sudah. Boring banget ya, bosen banget ya. Kenapa? Karena kita tidak membiasakan diri. Semakin kita terus memberi makan hal-hal daging kita, dia akan semakin kuat. Oleh karena itu saya ingin
ajak teman-teman semua, kita kan sebentar lagi masuk dalam Paskah ya, memperingati pengorbanan Kristus untuk kita. Yuk kita sama-sama pastikan bahwa pengorbanan Kristus untuk kita itu tidak sia-sia. Caranya gimana? Kita terus membangun manusia roh kita. Ya, dengan apa? Dengan katakan tadi firman Tuhan katakan menanggalkan manusia lama. Jadi istilahnya tidak mungkin kita bisa nginjek gas tanpa melepas rem. Pernah coba ya, yang naik kendaraan atau naik mobil, injek dua-duanya Kak, gas diinjek, rem juga diinjek, apa yang terjadi? Berbahaya ya, berbahaya pastinya. Nggak bisa kalau mau semakin melaju dalam Tuhan, ibaratnya tidak perlu ngotot nginjek gas, yang lama harus ditinggalkan. Itulah namanya puasa. Jadi puasa, kalau teman-teman pikir puasa, berapa banyak dari teman-teman sini yang pernah puasa? Oh enggak pernah ya, oh pernah, oke. Yang cewek-cewek pernah, yang laki-laki belum pernah semua nih. Sangat, belakang pernah ya, pernah, sip-sip. Wah, kenapa? Kok belum pernah gitu ya? Wah sangat penuh kedagingan gitu misalnya. Nah puasa itu sebetulnya bukan soal enggak makan loh. Banyak teman-teman yang tanya, Kak kalau puasa itu boleh minum enggak? Kalau puasa itu boleh makan daging enggak? Gitu. Jadi pertanyaannya lebih ke teknis. Tapi tahukah puasa yang dimaksud oleh firman Tuhan itu adalah menanggalkan manusia lama. Menanggalkan lama. Kita enggak mungkin bisa hidup dalam roh kalau kita masih enjoy, menikmati kebiasaan-kebiasaan yang lama. Jadi puasa itu dengan sengaja tidak memberi makan kedagingan kita. Ya. Jadi buat saya, puasa adalah meninggalkan atau menanggalkan, mengurangi hal-hal apa yang bisa menghambat perjalanan kita atau pengenalan kita akan Tuhan. Nah, biasanya apa nih yang menghabiskan waktu kita supaya kita enggak bisa saat teduh? Tidur mungkin, kebanyakan tidur. Ya kita harus kurangin tidur kita dulu, benar enggak? Enggak boleh semakin banyak tidur semakin tambah malas. Awal lagi, sosial media misalnya, ya sering browsing, ya semua pada pegang ini, tahu ya. Seringkali puasa yang kita butuhkan bukan tidak makan, tidak minum justru. Tapi apa? Meninggalkan sesuatu yang menyita perhatian. Saya beberapa kali melakukan ini, setiap kali saya mau sungguh-sungguh cari kehendak Tuhan, mau sungguh-sungguh bangun IG, uninstall, dimasukin dulu di tong sampah gitu. Supaya apa? Enggak bisa lihat. Dan pada waktu saya megang handphone, kecenderungannya loh IG ku di mana ya? Oh iya kan uninstall ya, lupa gitu ya. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Kalau sudah pegang ini bisa kayak berjam-jam. Dari lihat story, lihat feed, terus tulis sesuatu, komen sesuatu, enggak selesai-selesai. Dan semua perhatian, tenaga, waktu kita habis di sini. Kira-kira tadi sekali lagi, kalau saya sudah habiskan waktu begitu banyak, terus saya bilang, yuk doa 10 menit. Doa 10 menit, 1 menit aja boro-boro kelihatan berat. Kelihatan berat sekali, kenapa? Karena kita enggak pernah latihan. Ya, jadi pertama harus kita tinggalkan itu. Nah, saya mau kasih pemahaman ini ya untuk teman-teman. Kak, kok kayak gitu kan kesannya berarti kita harus meninggalkan dunia ini gitu ya. Mematikan kedagingan, makin spiritual, makin ngeroh gitu. Apakah berarti kita semua harus jadi pendeta? Apakah semua harus jadi pendeta? Ini paling suci. Saya mau kasih tahu ya teman-teman, pendeta pun bisa sangat penuh kedagingan. Jadi ini bukan ngomongin bukan soal itu. Ya kita buka yuk dalam Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16 dan 17. Dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kami mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17 saya terkenal, dan segala sesuatu, Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia
kepada Allah Bapa kita. Nah, saya mau mendobrak mitos ini. Ya, seringkali orang bilang, Kak, kalau mau spiritual, mau rohnya kuat, harus full time, harus jadi rohaniawan. Di sini jelas dikatakan dalam segala sesuatu, tidak bicara mengenai kegiatan agama. Tapi ini bicara soal keseharian kita. Jadi pendeta pun bisa sangat hidup dalam kedagingan loh. Walaupun aktivitasnya agamawi, tapi belum tentu dia hidupnya dipimpin oleh roh. Bisa mengerti ya? Belum tentu. Tapi sebaliknya ada, katakanlah kalian seorang mahasiswa, seorang pelajar di SMA, atau kalian yang sudah bekerja sebagai karyawan, kalian bisa, walaupun pekerjaannya sekuler, tetapi bisa sangat dipimpin oleh roh. Bisa melakukan tindakan yang sesuai dengan kehendak roh. Jadi jangan dipikir untuk jadi rohani harus pindah profesi dulu. Enggak. Di dalam Kolose 3 ayat 16 dan 17 dikatakan dalam segala sesuatu. Artinya tidak ada pemisahan antara religius sama religius, sacred sama sekuler. Enggak ada, semuanya satu. Contohnya seperti apa? Contohnya begini. Pada waktu kita dipimpin oleh roh, kita ini ngerti apa hal-hal yang harus dilakukan. Sebentar, definisinya dulu ya. Kuat dalam roh itu artinya apa sih? Kuat dalam roh itu apa? Apakah orang yang sedikit-sedikit baca Alkitab, sedikit-sedikit berhenti berdoa? Bukan. Kuat dalam roh definisinya sederhana. Kuat dalam roh artinya dia itu tahu pimpinan roh, apa yang Roh Kudus mau, apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, dan punya kekuatan untuk mentaatinya. Yuk sama-sama ya ulangi yuk. Kekuatan kuat dalam roh itu artinya apa? Tahu kehendak roh atau kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan punya apa? Kekuatan, sama-sama yuk peragakan dong kekuatan. Tunjukin ototnya dong, bicepnya ya. Kekuatan untuk melakukan. Ada banyak anak Tuhan tahu mana yang benar, tapi enggak kuat untuk melakukan. Tahu bahwa nyontek itu enggak benar, tapi untuk melakukan enggak kuat. Kenapa? Loyo tadi ya. Enggak pernah ngelatih. Tahu dia harus menghibur, menguatkan temannya, tapi enggak punya keberanian, kekuatan. Karena apa? Takut nanti dia sensitif, nanti dia ketegur gini. Dagingnya lebih dominasi. Jangan, nanti kamu kayak gitu, nanti kamu dipermalukan loh, kamu begini loh. Dagingnya suaranya lebih keras. Jadinya akhirnya apa? Keputusannya sesuai dengan dagingnya. Bukan sesuai dengan keputusan roh. Saya pribadi dalam keseharian, saya bekerja, saya mendapati pada waktu saya mempersilahkan untuk dipimpin roh. Saya pagi begitu bangun apa? Langsung ingat apa? Doa dulu ya. Doa dalam bahasa roh mungkin 5 menit. Terus mulai baca Alkitab, merenungkan Tuhan ngomong apa. Ya mungkin dengerin musik penyembahan gitu ya. Membuat hari kita, mood kita tuh sudah difokuskan sama Tuhan. Tuhan, hari ini Engkau mau berkata apa? Engkau mau aku melakukan apa? Oke, firman Tuhan, hendaklah kamu lemah lembut, misalkan begitu ya. Oke, saya cari, lemah lembut itu artinya apa? Lemah lembut itu artinya gampang dibentuk. Mudah untuk dinasihati. Berarti selama sehari ini, saya akan jadi orang yang mau dinasihati. Nah, menjelang hari saya, kemudian ada masalah demi masalah. Masalah demi masalah. Tapi pada waktu saya kuat dalam roh, merenungkan firman Tuhan, pada waktu orang ngomong, saya tahu, oh iya saya harus lemah lembut. Saya harus mau ditegur. Saya harus nurut itu. Tiba-tiba pada waktu saya melakukan itu, mungkin tantangan-tantangan atau pekerjaan yang saya harus lakukan pada hari itu banyak. Tapi pernah nggak merasakan begini? Pekerjaan 8 jam, kurang lebih hanya dalam waktu 3 jam Anda bisa selesai. Roh bilang, kamu habis ini, kamu tanya sama atasan kamu, gimana caranya mengerjakan ini. Habis ini, kayak ada yang nuntun terus gitu loh. Kamu habis ini, kamu harus telepon customer ini, supaya kamu dapat lead di sini. Kamu habis ini buka Google, kamu search ini, supaya kamu dapat pengetahuan ini. Tiba-tiba dalam waktu 3 jam tuh kayak
keputusan demi keputusan yang kita buat tuh kayak tepat banget. Wah, pas kita telepon ternyata customernya memang lagi cari kita, hatinya lagi siap. Nah, itulah yang namanya berjalan dalam roh. Ya, berjalan dalam roh itu bukan, oh Anda menjadi orang yang aneh, sedikit-sedikit berbahasa roh, bukan gitu. Tapi artinya keputusan-keputusan kita itu didominasi oleh kehendak Tuhan. Ya, semakin kita kuat, semakin kita peka, tahu dan bisa melakukan. Ayo kamu harus encourage orang itu, teman kamu deketi, langsung kita deketi. Dan pas pada waktu kita deketi ternyata dia sudah berdoa sebelumnya. Minta Tuhan buktikan kalau Tuhan sayang sama dia. Loh kayak begitu kan hal-hal yang membuat kita semakin wow. Berarti yang tadi membisiki aku itu berarti Tuhan. Dan aku melakukan apa yang jadi instruksi gitu. Jadi dalam waktu 3 jam selesai. Tapi kalau kita membiasakan diri tidak dipimpin dalam roh. Pagi sudah bangun, mestinya aku saat teduh ya, malas tidur lagi ya. Oh gitu ya, snooze button gitu. Terus begitu bangun langsung, oh iya kemarin aku posting sesuatu di IG. Berapa ya dapat likes ya? Cek dulu. Gak usah baca Alkitab dulu, baca dulu IG-nya. Oh, wah yang itu kok enggak nge-like aku ya. Aduh ya apalagi itu kasih komen kayak gitu. Kita tanpa sadar jadi setengah jam, 1 jam, 2 jam. Dan kemudian kita bangun, kita kerja, atau kita pergi sekolah rasanya kayak sudah lesu. Aduh capek, rasanya apa ya. Kayaknya enggak ngapa-ngapain. Dan selama 1 hari penuh Anda merasa enggak melakukan apa-apa. Pernah? Kayaknya sibuk gitu ya, sibuk tapi rasanya enggak mencapai apa-apa. Tapi di satu pihak, pada waktu kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh roh kita bangun, kita doa, baca Alkitab, kita kumpul di dalam sisi. Itu apa? Mempersilahkan Tuhan itu untuk membangun otot roh kita. Ya, jadi kita jadi tahu, oh aku harus melakukan ini, oh aku harus melakukan ini. Ilustrasi terakhir. Ya, akhir-akhir ini kita dengar berita tentang perang ya. Perang di Ukraina oleh Rusia, agresi Rusia. Tahu yang Rusia lakukan pertama kali pada waktu menyerang? Dia kirim tank? Enggak. Dia lakukan apa? Dia kirim pesawat tempur. Buat apa? Semua rudal anti udaranya disikat dulu. Semua pertahanan anti udaranya sebisa mungkin dihabisin dulu. Supaya apa? Supaya tidak bisa nembak ke udara. Nah roh itu sama seperti itu. Kalau kita mau menang dalam kehidupan, secara alam roh kita harus menang dulu. Ya, kita tidak ngomongin hal-hal yang aneh. Please, kalau kita ngomongin roh, jangan berpikir, wah itu aneh, itu begini. Roh itu artinya cuman sederhananya adalah kehendak Tuhannya yang menang duluan. Jadi pada waktu kita mau kemudian melakukan keputusan, kayak istilahnya kayak saya dituntun gitu loh. Oh iya, kayak aku harus belok kanan. Oke aku harus maju 2 langkah. Rasanya aku harus kasih nasihat ke orang ini. Rasanya aku harus tanya sesuatu sama orang ini. Kayak ada kayak tuntunannya gitu. Dan teman-teman akan merasakan, wow itulah yang namanya kasih karunia. Kayaknya kerjanya sama tapi hasilnya bisa berlipat-lipat. Tahu-tahu skripsinya selesai. Ya istilahnya pergi sekarang. Ternyata gurunya ada di situ. Saya pernah ngalami, saya lagi kerja, lagi cari menyelesaikan proyek dan harus butuh tanda tangan. Saya telepon ke kantor yang kepala yang saya cari untuk dapat tanda tangannya dan dikasih tahu sama sekretarisnya. Pak ini lagi cuti, jadi nggak bisa tanda tangan hari ini. Wah saya sudah lemes. Tapi hari itu saya doa, hari itu saya sudah baca Alkitab, saya sudah punya waktu saat teduh. Tahu nggak? Tiba-tiba ada kayak dorongan, ya, dorongan. Kamu pergi keluar dari kantormu sekarang. Ngapain sih? Pergi keluar dari kantormu sekarang. Saya keluar dan saya bilang kemana? Ke depan lift dan turun ke lantainya dia, turun ke lantai kantornya dia. Dan lucunya kan aneh, buat apa ya? Saya pejet juga, pejet turun. Tahukah yang terjadi? Begitu saya buka, saya ketemu dengan orang yang saya cari di dalam lift. Wow, saya penasaran, saya masuk, saya tanya, loh Bapak kan katanya cuti, libur hari ini. Iya, tahu tadi itu saya ketinggalan sesuatu di kantor.
Saya tuh terpaksa balik ke kantor. Oh, dalam hati saya baru tahu, oh ternyata Anda balik itu karena untuk saya, supaya bisa tanda tangan, tahu nggak? Dan itu saya dapat tantangan hari itu. Itu loh, dipimpin oleh Roh itu realitas sehari-hari loh. Bukan ngomongin soal aneh, tapi dalam keputusan. Teman-teman bisa punya impian, goal, kayaknya nggak tercapai. Tahu bahwa Tuhan pengen memberkati, tapi kok nggak pernah terlaksana, nggak sampai ya. Kenapa? Karena kita nggak bangun kepekaan roh kita, kekuatan roh kita. Nah, pada waktu kita hidup terus senantiasa mendisiplin, ya istilahnya disiplin makan sehat. Teman-teman sesekali aja deh ya, makan junk food, makan McD, makan kentang goreng, makanan cepat saji. Rasanya di perut langsung nggak nyaman, nggak enak rasanya, kayak nggak enak, nggak nyaman. Ya, tapi kalau kita sudah membiasakan diri seperti ini, makin lama makin kuat dan makin doyan, betul nggak? Makin lama makin doyan. Begitu juga kita bisa hidup sebagai orang-orang yang dilahirkan kembali, ya punya roh, tapi bisa hidup dalam penuh kedagingan. Ya semua dikendalikan oleh nafsu, oleh kedagingan kita, dan kita nggak mungkin mencapai kehendak Tuhan. Ya siang hari ini pesan saya sederhana, feed whatever we feed grows. Apa yang kita kasih makan akan bertumbuh. Apa yang kita enggak kasih makan, dia akan mati. Pertanyaan pilihannya di tangan kita. Mana yang kita kasih makan? Yuk kita berdoa.